Selamat datang di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Network Automation atau lebih spesifiknya Fiber to the Home Automation atau FTTH, di mana saat ini banyak sekali provider-provider sudah memiliki fiber optik yang untuk melayani customer hingga ke rumah-rumah. Di layar kita sekarang ada sebuah aplikasi, yaitu aplikasi FTTH Automation, diproduksi oleh PT Arviga Teknologi Integrasi, yang membantu untuk mengautomasi perangkat OLT dan router sehingga tidak diperlukan lagi NOC untuk mengkonfigurasi router dan OLT secara manual. Sebelum kita melihat aplikasi ini lebih jauh, saya akan menjelaskan konsep bagaimana NOC mengkonfigurasi network dari cara tradisional hingga apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini, yaitu mengkonfigurasi perangkat jaringan atau OLT dan router secara otomatis. Aplikasi ini bahkan bisa dioperasikan oleh orang yang hanya memiliki pengetahuan basic komputer. Dengan kemampuan itu, mereka bisa mengkonfigurasi router dan OLT dibantu oleh aplikasi ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh, di sini ada sebuah flow atau proses di mana ini adalah proses tradisional. Dalam flow tradisional ini biasanya ada tumpukan dokumen atau installation form yang biasanya diterima oleh sebuah perusahaan provider yang berisikan sebuah request dari customer untuk instalasi atau pemasangan jaringan internet di rumah. Bayangkan apabila sehari ada 50 atau 100 tumpukan dokumen setiap hari bertambah, NOC maka akan overload atau kelebihan beban. Di sisi lain, NOC juga harus tetap memaintain jaringan, backbone, dan kondisi router, belum lagi harus menonaktifkan atau mengaktifkan pelanggan yang telat bayar atau yang sudah bayar, belum lagi juga memaintain data-data customer mana yang harus dimatikan karena telat bayar, maka itu akan membuat overload sehingga biasanya ada proses yang terlewat. Selain itu, human error juga sering terjadi ketika beban seseorang atau pekerjaannya begitu banyak, maka biasanya akan ada stres dan kemudian akan terjadi human error sehingga menyebabkan konfigurasi yang tidak sesuai seperti seharusnya. Setelah itu biasanya di sini ada teknisi. Teknisi akan melakukan pemasangan kabel ke rumah-rumah pelanggan. Kemudian biasanya teknisi telah membawa modemnya, kemudian teknisi berkoordinasi dengan NOC untuk melakukan aktivasi, di mana proses ini biasanya memakan waktu yang cukup lama karena harus ada koordinasi antara NOC dan teknisi, sehingga terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang menghambat komunikasi tersebut. Setelah instalasi selesai, kemudian teknisi menginformasikan kepada customer untuk testing. Ini adalah proses tradisional di mana NOC harus mengkonfigurasi router, mengkonfigurasi OLT satu persatu secara terpisah hanya untuk mengaktifkan satu customer, di mana biasanya memakan waktu 15 paling cepat atau bahkan 1 jam apabila ada kendala, sehingga antrian customer yang ingin diaktifasi semakin banyak. Disinilah proses akan terhambat dan itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan karena kita dituntut untuk delivery service tersebut secepat mungkin. Oke. Kemudian di sini hadirlah sebuah aplikasi FTTH Automation di mana mengubah sebuah proses yang tadinya manual melibatkan NOC. Kita dapat lihat di flow ini NOC sudah tidak ada lagi atau lebih fokus mengurusi jaringan backbone. Pada proses ini customer datang, biasanya kita bisa mengisi formulir secara online atau menggunakan dokumen melalui sales biasanya, kemudian yang akan diinput oleh administrator ke dalam sistem. Setiap penginputan data atau request aktivasi
di aplikasi FTTH Automation, dia akan mendapatkan notifikasi bahwa akan ada aplikasi. Administrator hanya fokus menginputkan data-data customer baru berupa nama, alamat, kontak, bandwidth, dan paket yang akan dibeli oleh customer. Berapa mega paket yang akan dibeli. Sebanyak-banyaknya, semampunya administrator menginputkan ke dalam sistem. Kemudian banyak teknisi, boleh satu atau lebih teknisi, mereka akan di broadcast. Maka mereka boleh mengambil request tersebut satu persatu. Kemudian teknisi akan berangkat ke rumah customer, memasang kabel. Selain itu, teknisi juga bisa melihat apakah ODP di area situ, di area customer yang akan dipasang, tersedia atau tidak. Teknisi atau administrator bisa melihat ketersediaan port ODP yang ada di lapangan. Kembali lagi, setelah teknisi mengambil request dari admin, kemudian teknisi melakukan penginstalan modem. Modem dipasang ke kabel drop wire atau drop cord. Kemudian teknisi membuka aplikasi dan melakukan aktivasi. Kemudian FTTH Automation System ini akan secara otomatis berkomunikasi dengan perangkat, yaitu OLT dan router di sini. Kemudian dia akan mengirimkan konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan. Selain itu, dia juga akan mencatat tanggal berapa customer ini aktif, di ODP mana, atau di router atau di OLT mana, apabila sebuah service provider memiliki lebih dari satu OLT atau router. Setelah beberapa saat, dalam hitungan detik, maka customer sekarang sudah bisa menikmati layanan internet yang telah diaktifkan. Proses ini sangat cepat, tidak memakan waktu lama. Teknisi tidak memerlukan username dan password OLT atau router, sehingga keamanannya sangat terjaga karena komunikasi antara teknisi dan perangkat router dan OLT tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara FTTH Automation System ini. Jadi di sini dari level security ini akan sangat aman. Kemudian dari sisi level data, semua aktivitas yang dilakukan, aktivitas aktivasi dan request, deaktivasi, maka akan terekam di aplikasi. Karena teknisi atau NOC tidak memiliki akses langsung ke perangkat, ya NOC mungkin bisa memiliki akses langsung ke perangkat, namun teknisi tidak memiliki akses langsung ke perangkat, maka kemungkinan human error atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan maka akan sangat-sangat terminimalisir, karena password hanya disimpan dan diakses oleh orang-orang tertentu saja. Proses ini adalah proses yang modern, tidak melibatkan banyak orang, sangat efisien, sangat cepat aktivasinya, data juga tersusun dengan rapi, tagihan atau deaktivasi bisa di-set secara otomatis. Apabila customer tidak membayar, maka secara otomatis sistem ini menyimpan tanggal aktivasi, sehingga apabila customer tidak membayar, maka akan secara otomatis diblok akses internetnya. Selain itu, ODP yang terpasang di lapangan akan direcord dengan baik oleh aplikasi, sehingga ketersediaan port, koordinatnya di mana, nama spesifik apa, itu semua direkam, sehingga memudahkan inventory dari perusahaan. Dengan adanya aplikasi ini sangat-sangat membantu, karena apabila Anda memasang atau aktivasi atau membuat infrastruktur baru, maka akan segera direkord oleh aplikasi. Nanti akan kita demokan bagaimana cara aktivasi menggunakan aplikasi R3 FTTH Automation System. Demikian konsep yang sangat sederhana ini. Di lain kesempatan saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana sebuah aplikasi ini dapat mengautomasi konfigurasi router dan OLT. Terima kasih, sampai jumpa lagi.